Ternyata harus pergi jauh. Aduh. Beberapa kejadian yang cukup mengagumkan ya. Ya. Mengagumkan ya. Harus pergi lebih cepat. Di mana ada canda tawa, ada air mata, ada kesedihan. Kan bisa air mata kebagian kan? Iya. Oke. Ada kesedihan, ada sukacita, ada dinamika ya. Itu yang penting gimana ketika berjumpa dengan umat. Dari anak kecil nih, bahkan anak kecil, remaja, OMK, orang dewasa, orang berkeluarga, Kesannya luar biasa sih Frater satu ini sih. Rajin, cekatan, walaupun pintar, Walaupun kadang lelet sedikit. Halo Sobat Katolik, kita jumpa kembali di Bilik Bincang Iman Katolik. Ya, malam hari ini kita spesial ya, malam betul. hari ini karena kita kedatangan tamu yang akan pergi nun jauh di sana. Untuk kembali tapi kan? Kembali dong, janganlah tak mungkin dia akan kembali. ya. Tapi ini kita di mana, Mas? Kita sekarang ini ada di Saung OMK di Paroki Bunda Maria Ratu. Kita kan kayak di puncak Kayak di kafe. Kayak di kafe, keren ya? Cakep banget. Aku baru sekali loh duduk sini. Oh ya? Ya. Padahal kita udah sering banget kan ini ada di sini. Betul. Ya, malam hari ini kita spesial untuk membicarakan tentang apa nih? Temanya tentang pergi untuk kembali. Dan kita sudah bersama narasumber kita malam hari Frater ini. Widi. Frater Widi. ketemu lagi Jumpa kita lagi. ya. Iya. Frater, mau kemana? Aku Ya. mau kemana ya? Ternyata harus pergi jauh. Aduh. Spesial banget ya malam hari ini. Iya. Dan kebetulan Frater ini kan juga salah satu yang menemani kita untuk membuat podcast Bilik ini kan, untuk membentuk podcast Bilik ini. Jadi pertama pun dengan beliau ini ya. pertama dengan beliau. Dan ini kali ini dia mau pergi dari Paroki Bunda Maria Ratu. Langsung pamit ya. Iya. Langsung pamit. Pergi pas sayang-sayangnya. Aduh, dalam. Tapi cerita dulu di sini tuh udah berapa lama sih? Di sini saya mulai tugas sejak awal September September tahun 2022. Masa tahun orientasi pastoral. Yang semestinya sampai akhir Agustus. Oh, berarti ini majunya jauh banget ya. Lumayan 2 bulan juga, ya. 2 bulan. Dan ternyata dengan beberapa kejadian yang cukup mengagumkan ya. Mengagumkan ya. Harus pergi lebih cepat. Iya. Bukan mengagumkan sih tepatnya, mengejutkan. Iya betul. Mengejutkan. Saya kan harus dikagumi. Harus dikagumi ya. Dan tetap banyak, ya. banyak Apapun. sekali ya kemarin itu dari umat-umat Paroki Bunda Maria Ratu yang terkejut juga ya, karena kan mereka mikirnya nyangkanya bulan Agustus lah, iya. ya kan. Tapi ternyata diumumkan lebih cepat. Iya. Jangankan orang-orang ya yang tidak menyangka ya. Saya pun belum menyangka. Belum nyangka juga ya. Nyata beneran ya pergi jauh ya. Nah, malam ini Frater kita itu mau tahu nih bagaimana sih pengalaman Frater ya selama melayani di Paroki Bunda Maria Ratu ini gimana nih? Selama kurang lebih 9 bulan ini ya. Sedih banget nih kayaknya nih. Iya, masa suasananya udah mellow gini ya? Tapi jangan ada air mata ya. Oh iya. Ayo. Jangan ada air mata di antara kita. Oh, Pengalaman saya cukup menyenangkan. Bahkan sangat menyenangkan, terutama rasa syukur sih. Karena pengalaman-pengalaman yang tidak pernah dapat di kuliah. Oke, belajar selama 4 tahun kitab suci, liturgi dan lain-lain, tapi adakah pelajaran untuk perjumpaan? Di mana ada canda tawa, ada air mata, ada kesedihan. Kan bisa air mata kebagian kan? Oke. Ada kesedihan, ada sukacita, ada dinamika ya. Itu yang penting gimana ketika berjumpa dengan umat. Dari anak kecil nih, bahkan anak kecil, remaja, OMK, orang dewasa, orang berkeluarga, bahkan sampai oma-opa. Tapi di situ banyak waktu pelajaran. pertama kali Frater datang ke sini tuh banyak yang nggak nyangka kalau ini Frater iya, ya. betul. Kamu juga ada pengalaman juga. Kan kayak banyak tuh di sosmed bilang ketemu cowok ganteng ya di Iya. depan pintu gereja ramah, menyapa, Murah senyum. Pas taunya nggak taunya pas Frater. misa pakai jubah. Kita Langsung patah hati ya. patah hati lebih cepat ya. mematahkan sebelum perkenalan. Oh, iya ya, aduh. Nah, terus selama 9 bulan ya kurang lebih ya, ada nggak pengalaman yang ngena banget? Entah itu yang
susah, entah itu yang gembira, Senang. entah itu yang sedih, yang kena banget, berkesan banget. Ada nggak? Aduh, ditanyain gini lagi. Apa Iya ya? dong, harus, ini pertanyaan wajib kayaknya ya. Iya, supaya kita kan juga tahu dong Betul. frater ini gimana sih gitu kan pengalamannya. Bentar ya. Apa? Dia Jangan mikir lama loh, teto. dia mikir loh, kayaknya kebanyakan pengalaman nih. Pasti pengalaman kan banyak kan. Yang berkesan ketika Selama 9 bulan kan nggak mungkin cuma flat-flat aja dong. Selain Iya mancing dong. lah. Apa? Oh iya, karena sini kerjaan saya mancing doang ya. Atau apa pernah dimarahin Oh iya. Romodion? Pernah nggak kemarin? Atau mungkin ada bibit-bibit cinlok? Oh. Itu berat ya. Berat ya. Pertanyaannya jadi berat gini ya. Iya Satu dong. aja nggak kejawab. Nah, ya biasa kan godaan tuh. Godaan atau anugerah ya cinlok? Anugerah dong. Bukannya yang dimakan pakai itu ya libi Cilok ya? itu, Oh itu cilok. cilok. Enak itu. Kalau pengalaman yang berharga, yang bagi saya sih pengalaman biasa-biasa aja ya. Tapi ketika saya diterima, Mm-mm. itu jadi berharga banget karena belum tentu kan semua niat baik itu diterima. Tetapi bahkan anak kecil pun Hmm. minggu lalu Frater mau pergi. Oh, itu Sampai anak tahu ya. dia. Sedih banget. Oke, kalau misalnya teman-teman sebaya, bapak ibu, oh ya semangat ya. Ini anak kecil, Iya. belum TK. Frater emang mau pergi jauh. Nah, jadi situ saya merasa, wah ternyata kehadiran saya tuh sangat diterima. Iya. Dan ketika saya harus pergi, ada rasa kehilangan. Bahkan dari yang kecil sampai oma opa pun bilang kayak gitu. Saya kira itu sih yang berkesan ketika bener sih kata pepatah, ada yang bilang di bandara, di rumah sakit itu lebih banyak doa, lebih banyak pelukan karena orang bisa lebih dihargai ketika mau Akan perpisahan. Iya, baru terasanya betul. ya. Iya ya. Aduh, kenapa kita jadi sedih begini? Bisa dibeneran kan ya? Nggak ada tisu apa? Oh iya ya. Tapi memang ya, apa kehadiran frater itu tidak hanya frater Widya aja, sebelumnya juga kita kan ada juga frater Frater Paul. Paul. Tapi ketika berpisah itu kita menjadi Lebih, seperti inian ya, apa kesedihan itu muncul. Padahal day to day-nya nyebelin banget sih. Betul. Apalagi kalau udah ceng-cengan ya. Gitu apa sih? Ini frater. Kayaknya malah itu yang dirindukan kan, Ya, momen-momen itu kan. Sayangnya ya ini karena waktunya lebih cepat aja dan mendadak. Iya. Dan ternyata jauh. Berarti benar juga ya kalau dibilang berjaga-jagalah. Iya, berdoa dan berjaga-jagalah. Berjaga-jagalah. Kerajaan Allah sudah dekat. Ya itu, kalau itu nakutin. Ya jadi memang harus disyukuri. Saya pun mensyukuri bahwa mendapat tugas yang tidak mudah pasti. Tapi kesempatan yang sangat jarang toh untuk Iya, tidak semua orang. untuk kami. Jadi saya harus belajar 3 tahun di Roma, Italia. Oh, di Roma. Nggak terbayang kan, kota abadi yang katanya kota Roma. abadi. Berarti ketemu Bapak Paus ya? Bisa jadi, kemungkinan besar. Minta tanda tangan. Minta tanda tangan. Kayaknya ngelihat aja udah deg-degan banget ya. Tapi perasaan frater gimana? Selama ini kan frater melihat Bapak Paus kan hanya di TV. di media sosial, dan ini frater akan berada di satu negara ya, bahkan nanti mungkin kan satu negara. Kemungkinan ketemunya lebih besar lah. Iya, lebih besar. Pastilah, karena mulai 27 Juni saya berangkat terbang sampai 3 tahun tidak pulang kan. Iya. Itu sama sekali nggak boleh pulang ke Indonesia. Enggak. Emang selama masa studi tidak boleh pulang. Itu ya belajar meneruskan teologi di sana. Perasaan campur aduk ya ketika pertama itu ya. Pastilah ketika dikabarkan dan Monsinyur Pascalis mengirim forward meneruskan surat-surat bentuk PDF. Itu pertama saya sangat sedih. Oh, bukan hub hurai. Enggak dong, sedih karena enggak. nggak ngerti bahasa Italia itu ya. Sedih karena nggak ngerti bahasa Italia. Oh iya makanya. Ini apa gitu ya? Pertama rasanya ya nggak terbayangkan lah. Kan langsung membayangkan, wah 3 tahun pergi jauh dari keluarga. Memang ada WhatsApp, tapi kan
pasti beda perasaannya. iya. Lalu dalam tempo yang sesingkat-singkatnya, apa persiapan yang bisa dilakukan dengan bahasa sana belum bisa sama sekali, itu kan pasti ada kegalauan itu. Tapi akhirnya di satu titik umat-umat melihat hal yang berbeda, melihat sisi yang berbeda. Wah, hebat ya Frater, wih keren, kesempatannya luar biasa. Akhirnya dari situ lahirlah rasa sukacita, rasa syukur bahwa wah ternyata ini kesempatan baik loh, kesempatan yang luar biasa. Jadi di situ saya akhirnya mensyukuri itu semua dan gak mau overthinking duluan lah. Membayangkan nanti di sana gimana ya, udah jalani aja. Coba ngomong sampai sana dulu. satu kata bahasa sana, apa? bahasa Italia. Bisanya? Buongiorno. Apa tuh artinya? Selamat pagi. Iya, itu doang ya. Selamat siang. Buonasera. Buonasera. Jadi dia besok ketemu orang, buongiorno. Ya, masa gitu terus ya? Naik bis. Bocor. Makanya nggak mau bayangin, dah nanti aja di sana. Nah, terus reaksi keluarga pertama dikabarin, Pak, aku mau berangkat ke Roma. Gitu. Itu gimana reaksi keluarga? Apakah selamat? Apa kok semendadak ini atau gimana? Sebelumnya sih udah pernah dikasih tahu kan. Karena dari awal Desember itu udah ngirim berkas-berkas saya dengan teman saya. Oh, tadinya dua dengan ya, satu teman dua saya orang ya? dikirim 2 nama. Yang diterima Maret itu 1 teman saya. Saya pun nggak diterima karena alasan pertama kuota. Jadi setiap kuskupan itu dua frater, sedangkan di sana udah ada kakak kelas. Jadi yang diterima 1 saja, teman saya. Tapi dalam berjalannya waktu banyak pertimbangan yang dipilih, akhirnya dalam pilihan yang berat untuk maju atau enggak, teman saya memilih untuk mengundurkan diri. Dan itu awal Mei. Lalu saya ketemu dengan Monsinyur dan disuruh menyiapkan diri untuk mengganti karena kuota ada kan, kuota Kuskupan Bogor sudah ada 1, mengundurkan diri, jadi diangkat 1 nama. Nah, ini menarik juga nih. Berarti pertama kali Frater dapat informasi kan bahwa tidak jadi kan? Ya kan? di Bandung kan. Ini kita yang mau tahu nih, ketika Frater mendapatkan informasi nggak jadi itu gimana sih perasaan Frater nih? Perasaan ya seneng dong, seneng. Ya? Karena tetap ada sesenangnya. Nah, ini nyambung dengan pertanyaan tadi, ketika bapak saya menerima info bahwa saya diterima, teman saya yang diterima, saya di Bandung ya, sangat senang karena nama juga orang tua kan, pasti nggak tega membayangkan wah 3 tahun jauh di negeri orang, nggak bisa ditengokin kan sampai sana kan orang tua, nggak ada nasi. Oh iya ada tapi kayaknya harus mahal. Iya, harus nabung. Ini untuk info aja ya. Papanya Frater tuh sayang banget sama Frater Widi. Karena apa? Sering banget nengokin sini. Oh iya. Ini apalagi nih sering nengokin sambil mancing. Hobinya mancing. Apalagi ini kalau ke Roma kan pasti bingung lah dia. Nah, ya itu perasaan bapak saya pun. Oh, bisa berapa jam ya Frater? Sana belum saya tahu. Sih belum pernah. Kayaknya di atas 12 jam untuk berangkat. 12 jam. Nah, itu perasaan bapak saya. Iya, emang. Akhirnya ya namanya juga tugas dan sudah tahu resiko dari awal kan ketika anaknya harus mengikuti jejak panggilan, karena ya tidak lain hanya bisa mendoakan. Pasti ada rasa khawatir itu juga ngobrol disampaikan, tapi akhirnya semuanya ya menerima dengan penuh syukur. Termasuk adek. Iya, adik saya juga sedih kan. Kan ada kesayangan. Iya, makanya cantik loh. Makasih. Buat kalian cowok-cowok. Adanya masih single. Boleh nggak? Aku nggak rela ya. Calon susah. Jadi makin beban kesana tinggal ya. Nggak ada yang jagain. Iya. Itulah perasaan. Tapi yang akhirnya yang menjadi renungan saya, karena dia yang memulai, maka dia yang akan mengakhiri dan menyempurnakannya. Aduh, endingnya ya. Bisa punya kayak gitu. Biar kelihatan, tetap biar kelihatan fraternya ya. Oh iya. Okay. Oh iya, nggak kelihatan frater karena bajunya. Oh iya. Beda ya hari ini. Hari ini beda ya, ceria ya. Tapi hatinya sedih. Ceria juga dong. Segalau itu. Siap-siap ini summer vacation. Asik. Liburan musim panas. Minum apa? Makan gelato. Oh iya. Gelato ya bilangnya tadi jadi sebelum podcast ini dimulai diajarin cara ngomong
gelato yang bener gimana? Jangan-jangan pulang dari Roma, selesai pelajaran jadi Romo yang memproduksi gelato. Aduh, masa jadi pengusaha nggak jadi Romo? Tapi bisa toh ya? Kan tetap maksa ya aku ya. Maksa banget. Nah, sekarang di luar pembicaraan ke Roma deh, biar agak Sedih nggak banget melo. ya. Kita kan sering lihat frater tuh dengan sepatu putih ya kalau tugas ya. Emang iya ya. Yang dia memperhatikan. Jangan-jangan ini tadi yang diceritakan umat yang datang yang bilang, ih ada cowok ganteng. Dia nih. Aku kan ibu-ibu. Aku terharu loh diperhatiin. Olo. Iya. Kan jadi gini. Semua dari atas sampai bawah Putih semua. Pasti ada sesuatu makna putih? yang frater ingin ini. Kenapa ya. sepatu putih? Enggak, karena dari semua kayaknya dari ke gereja banyak gitu rata-rata pakai kalau sepatunya hitam, romo-romo frater ya nggak terlalu mencolok gitu. Ini di atas mimbar hanya dia yang pakai sepatu putih. Iya ya. Dari atas sampai bawah putih semua Iya. ya. Nggak ada alasan khusus. Pertama suka putih aja. Kayaknya warna kesukaan. Sepatu putih kayaknya keren juga nih. Kayaknya kan nggak ada orang anak muda sekarang pakai pantofel apalagi putih kan. Iya betul. Rata-rata sepatu cats emang. Biar jadi orang yang anti mainstream lah. Asik. Dan lirikannya maut loh kalau Dan selalu dikenang itu. Iya, bener. Iya. Berarti kan kita nanti juga ketika frater di sana, kita selalu yang teringat kita sepatu putih. Betul. Udah gitu kalau di depan nih. Udah begini, kadang kalau mesti Miss Dinar gimana matanya begini. Kalau udah duduk di depan, astaga ini frater. Tuntutan profesi. Tapi Mungkin itu ya kalau suatu aku yang yang kita kenang ya, kita kenang ya. Banyak banget. Dan banyak hal juga bukan saya pengen dikenang bahwa perjumpaan hal-hal kecil pun akan menjadi kenangan di sana, bahkan ketika mancing. Iya. Atau ketika duduk-duduk, ketika ngobrol, atau ketika kesalahan-kesalahan kecil akhirnya yang bisa itu. ditertawakan. Tapi ada ini, pasti frater akan selalu ingat ada satu logatnya dia tuh yang semua orang tuh pasti denger tahu. Apa tuh? Pak Budi. Coba dokter. Jangan dong. Itu untuk kalangan kita. Hanya untuk kalangan pemancing ya. Nah, itu pancingan mau dibawa nggak? Enggak dong. Bawaan aja udah Banyak banyak pantai di sana kan. toh. Mancing yang lain. Penjala manusia itu. Tapi di sana selama 3 tahun itu nanti berarti lulus S2 gitu ya frater ya di sana. Nah, sebenarnya bukan S2 di sana. Jadi frater yang selama ini program dari Keuskupan Bogor untuk meneruskan studi di sana adalah sebenarnya S1. Oh, ini masih terusan S1. Teologi. Ya. Dari situ ada kemungkinan besar untuk lanjut di S2 itu entah apapun nanti, tapi dicoba dulu untuk S1-nya. S1 Roma di sana di Collegio San Urbano. Oh, itu nanti mengulang pelajaran lagi yang dulu S1-nya atau tidak itu? Nah, beda lagi. Belum tahu deh ya. Belum tahu juga Belum ya. ngalamin juga kan. Tapi Ini podcast 3 tahun kemarin lagi ya. Kemarin kan filsafat yang di Bandung. Iya. Ini teologinya. Sebenarnya filsafat di Bandung pun bermuatan juga teologi-teologi. Gitu. Karena Unpar pun Katolik dan juga di situ emang program udah lama filsafat keilahian dinamakannya. Filsafat keilahian. Susah ya. Ngeliat judulnya udah serem. Iya. Nggak usah dilihat. Nah, berarti nanti misalkan sudah selesai 3 tahun di Roma, kemungkinan besar kan S2 atau wajib S2. Nah, melihat pengalaman sebelumnya, jadi saya adalah frater keempat dari Projo Bogor yang dikirim ke sana. Jadi ada 2 udah lulusan sana. Yang pertama Romo Guntur, itu yang pertama memulai itu 3 tahun pionirnya. 3 tahun filsafat, 3 tahun teologi, lalu lanjut untuk S2 teologi biblis. Di 3 sana tahun juga? lagi. Jadi 6 tahun. Lama ya. Dan tabisan diakon di sana. Itu nggak pulang-pulang ya? Pulang pas 3 tahun itu, pulang liburan, akhirnya sana lagi lanjut. Bahkan tabisan diakon di sana. Pulang tahun lalu dan tahun lalu pun ditabisan jadi romo di sini. Atau
adik kelasnya Romo Arda itu juga 2 tahun di bawahnya, 3 tahun kuliah teologi, pulang jadi diakon dan imam, dan entah kapan akan dikirim lagi atau bagaimana kebijakan keuskupan sesuai kebutuhan keuskupan itu sendiri. Tapi luar biasa ya, Frater ini terpilih dari berarti berapa orang ya? Ratusan lah pas. Dari berapa ya? Satu angkatan Kalau berapa? dari Indonesia sendiri Kalau berapa? seangkatan saya kan 8. Kalau dari frater Bogor ya 30-40-an lah. 30-40. Iya, pesaingnya. Ada kakak kelas juga. Lumayan. Ya, bukan Kayak gitu pesaing pakai- lah, kan sama-sama rekan. Pakai kompetisi apa ya, kalau beasiswa kan kayak kompetisi gitu Ini ya. seleksi ya, Ha-ha. seleksi. Seleksinya Pasti yang jelas tes atau apa sih? Enggak ada. Kayaknya emang dipilih. panggilan ya. Bisa jadi sebagai salah satu jalan untuk keren dipanggil, dipilih dengan sebenarnya kan sama aja kan di Iya. Bandung ataupun di Italia pun tetap belajar sama-sama. Tapi bagaimana ya membina sesuai Tapi di sini tuntunan Roh yang Kudus. saya rasain yang tadi itu ya tuntunan Roh Kudus yang Frater sampaikan itu. Kan sebelumnya kan sebenarnya ada satu orang yang dia sebenarnya yang berangkat kan. Iya. Tapi Yang di podcast Iya, pertama kan iya, diceritain yang juga. Frater ceritain kan, pernah cerita juga ada yang berangkat dan akhirnya Ediannya tidak jadi dan Frater Widi yang jadi. Itu pun juga suatu Iya, Ya, ini Jalan juga Tuhan. ya, jalan Tuhan ya. dengan cara-caranya yang aneh mungkin menakjubkan, ajaib, dia selalu menunjukkan keagungannya kan. iya. Iya. Karena selama ini saya pikir ada ujiannya untuk ke sana. Jadi kok kayak peminatan gitu. Ini ya, siapa yang minat? Kayaknya nggak bakal ada yang minat ya. Masa sih nggak ada yang minat? Ah, nggak mungkin. Kalau kita awam kita taunya kan, wow, ini Keren dipilih nih gitu. ya, apa namanya ada tesnya, Iya, ini yang betul. lolos hanya Frater Widi gitu kan. Padahal Dan enggak ya, ternyata itu ya. memikul salib yang lebih berat ya. Iya, karena Sama Iya. sih, memikul salib juga dimanapun. Tapi Dengan aku berbagai yakin tantangannya. godaan di sana pun lebih lebih besar ya. yoi. Di samping makanan yang enak, ya itulah. Yang enak Apalagi kalau mau summer cocok. vacation. Ya Oh iya, kan? naik berapa kilo di sini? Di sini saya datang pertama kali 71. Nah, sekarang 77. Astaga. 6 kilo biar kelihatan betah kali ya. Itu saking dicintai umat ya. Oh iya, saya sangat bersyukur. Nah, Begitu baik umat. nih kita juga mau tahu dong, pengen tahu kesannya Frater dengan selama bersama dengan BMR. BMR, terutama dengan Romo Dion gitu kan. Pasti ada cerita dong Frater. Selain mancing. Selain mancing Pastilah. dong. Selain mancing. Kalau mancing udah pasti. Dengan Romo Dion sendiri saya merasa sangat didampingi gitu. Walaupun dengan kelihatannya kan Romo Dion cuek, tenang, kalem, tapi selalu memperhatikan. Entah itu melalui orang lain atau dengan caranya sendiri. Jadi saya ternyata nggak sendiri loh. Dan terutama ada teman-teman, ada bapak ibu, mas kakak, semua yang di sekitar sini yang mendampingi dengan caranya atau mengasihi, menyayangi. Kesannya bahwa saya sangat diperkaya di sini. 4 tahun ternyata bukan apa-apa gitu, dalam arti maksudnya ilmu doang gitu. Tapi di sini semuanya diperkaya dengan perjumpaan-perjumpaan itu. Kehidupan nyatanya ada di Iya, sini semua ya, semuanya. implementasinya ya. Apalagi ketika mau Daripada- pergi kan kerasa banget nih. Iya. Dan kemarin itu sebetulnya Frater ini sudah dipilih oleh teman-teman adik-adik Misdinar untuk membawakan materi. Iya. Oh iya, Retret ya. apalagi Retret itu apa kan. rekoleksi tuh? Udah ada janji manis untuk Iya. mendampingi retret. Gagal dong. Aduh. Mereka tetap retret tanpa tetap retret. aku. Terus pesannya apa untuk mereka? Untuk anak misinar ya. Ya. Sama-sama ya. Sebenarnya pesan untuk diri sendiri juga ya. Ya. Setialah dalam melayani, tapi yang pasti harus dengan sukacita dan menikmati. Aduh, kok gue pengen nangis. Masa nangis? Itu dalam, Pak. Oh. Setialah dalam melayani. Dan Dan sukacita jangan ya? lupa untuk sukacita, Jangan lupa untuk sukacita. untuk menikmati itu loh. Jadi kalau kita menikmati itu tanpa ada beban, seperti Frater ini, ketika dikirim ke sana menikmati, dia tidak akan menjadi beban. menikmati luaran, Pak. Dalamnya ya. semoga sampai dalam juga dong. Nah, itu Miss Dinar. Ada nggak kalau untuk umat BMR? Yang pasti yang ingin saya sampaikan rasa terima kasih ya. Semuanya saya merasa sangat dicintai, diterima di sini.
itu rasa terima kasih yang mungkin nggak ada balasannya itu. Saya nggak bisa membalas itu. Jadi saya kira mohon doanya agar saya bisa tetap menjadi orang yang rendah hati. Pulang sana bukan, gue nih, Lulusan ya Roma jangan nih. sampai ya. Semoga tetap jadi pribadi yang rendah hati dan semoga saya bisa membalas semua kebaikan itu dengan undangan tabisan ya. Amin. Itu luar. Atau misa perdana di sini ya. Amin, Keren, amin, keren, amin, keren, amin, keren, amin, keren. amin, amin. Saya kira itu sih. Terus habis itu kita podcast lagi 3 Iya. tahun ya. Woi. 3 tahun ya, Frater. Semoga selalu ada ya. Konsisten 3 tahun nih. Tapi mungkin nggak sih kalau kita kan S1 apa kuliah gitu suka kadang molor. Nah kalau ini di Roma boleh nggak molor? Wah. Harus ini ya. Harus 3 tahun? 3 tahun. Sangat harus. Karena walaupun akhirnya molor dengan satu atau dua keadaan, itu harus tetap keluar dari asramanya. Setelah 3 tahun itu? Terus Jadi dia tinggal masanya di 3 mana? tahun. Nah, resikonya cari tempat sendiri, biaya kuliah sendiri dan lain-lain. Jadi mau tidak mau kan Harus selesai. Harus Itu juga yang selesai. memotivasi untuk supaya ini ya menyelesaikannya Iya, dengan cepat makanya dengan itu. baik, Berat. tepat waktu. Mohon Masalahnya doanya mata ya. uangnya beda. Beda sama kamu ya. Iya kan kalau kita mahasiswa gitu kan suka, aduh males nih bolos. masih gitu. bisa nanti Masih bisa lah nanti. kayak gitu kan. Udah, berarti Kayaknya nggak sama bisa sekali ya, kayaknya nggak bisa ya. Keren Tapi ya? nggak tahu kan. Yang penting menikmati di sana aja nanti. Pastilah menikmati. Kopinya enak kok Ter. Oh iya. Oh, Frater ini juga jago bikin kopi juga loh. Ih, aku pernah Iya, dibikinin. jadi peminat kopi. Jadi Makanya. Bapak Ibu Udah nggak ada waktu, nggak ada waktu. masih ada. masih ada 3 tahun nanti. Ya tergantung ini tayangnya kapan ya. Bapak Ibu Oh iya, kopi. satu lagi Apa tuh? Apa tuh? untuk pesan-pesan ya. Heeh. Untuk semuanya kan tadi terima kasih, mohon doanya. Dan yang pasti ini bukan perpisahan. Asik. Iya kan? Ini Seperti bukan tema kita. goodbye. Iya, Ini tema bukan kita. goodbye, Untuk tapi see you later. See you later. Asik. Ya, sesuai tema kita malam hari Sampai ini jumpa adalah lagi. Pergi untuk kembali. kembali. Iya, betul. Woi, keren banget. Cakep ya. Karena- Harusnya yang cari tema. Ini pun udah menjadi bagian dari rumah. Asik. Iya. Betul. Rumah Pasti untuk akan selalu kembali. dirindukan ya, Frater. Dan tahu nggak kemarin tuh juga banyak sekali umat yang menangis ketika tahu. Iya. Wah. Apalagi yang day to day-nya itu ketemu dengan Frater. Termasuk gitu Bapak kan. ya? Oh, maaf ya. Saya tuh paling seneng loh. Akhirnya ya. Aduh, cepet dong. Tapi apa yang paling menyedihkan sih lepas dari sini? Kok lepas apa ya bilangnya? Cabut dari BMR untuk menuju ke Roma. Ini nggak apa-apa ya, agak zigzag kita ngobrolnya ya. Iya, karena kan kita memang khusus Menyedihkan ya. untuk Frater ini. Karena banyak momen yang nggak akan terulang kan. Iya. Dan akan selalu jadi memori, selalu jadi kenangan. Dan nggak bisa mengulang kan. Saya kira walaupun menjadi bagian masa lalu, yang sekarang ini kan jadi bagian masa lalu, tapi kan selalu menjadi bagian hidup. Mm-mm. Hmm. Sampai bingung mau ngomong apa. Iya ya, aku juga bingung. karena memang apa namanya sesuatu yang sangat mengejutkan juga sih ya. Iya, Frater ini di sini kan apa namanya sudah menjadi bagian dari keluarga juga. Betul. Keluarga kita ketemu tiap hari. Dari mulai anak kecil yang tadi Frater cerita, dari anak kecil, OMK. Oh iya, Sampai OMK lansia. juga inian juga loh. Apa namanya? Salah satu aktivis OMK juga. Aktivis. Sobat nggak kental. Sobit, my bro. Aduh, dan semuanya itu harus Ditinggalkan untuk sementara. untuk Sementara tuh? Iya, Nggak pastilah. selamanya. kita sambil minum ya. Oh iya. Kok Mari belum ada minum. ini belum ada Mana sponsor. sponsor? Ini sponsor. Ayo UMKM BMR. Silakan Bapak Ibu yang mau punya produk yang mau ditayangkan di podcast Bilik bisa untuk promosi. Silakan menghubungi di bawah ini. Bapak Ronald. Langsung sebut nama. Terus Frater ada mau ditanya nggak ke kita? Gimana? jadi beda dong. Ya saya kira podcast ini menjadi salah satu cara ya, Ya. cara yang baik di zaman ini untuk berbagi. Ya. Apapun itu ilmu, pengalaman, sharing, dan semoga 3 tahun lagi nih
bisa Masih ada balik ya? lagi. Iya dong, kan nggak tahu ke depannya. Doain ya. Selalu banyak hal baik yang bisa. Tapi kalau dibagikan. suatu hari nanti kita misalnya nih bikin podcast tapi kita video call Ya, dengan Frater. Zoom. Bisa dong, bisa Bisa nggak? kali ya? IT? Bisa kali ya? Bisa nggak? Wah, bisa. 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 Bagaimana kita Frater? cari materi Kita- yang kita berat. cari Jadi ini waktunya ya. kita record ya, kita Iya. record. Jadi nanti ketika Frater, aduh maaf saya nggak bisa. Frater, tolong. Tapi aku mau curhat, mau cerita nih. Jadi dari waktu Mas Nong waktu itu ngabarin Frater mau ke studi ke Roma, sampai hari ini tuh setting waktu, aduh ya Tuhanku Yesus, Sibuk susah. banget ya, susah banget. Ya. Udah hari ini, oke Sampai Mbak. kita dapat malam ini ya. Iya betul. Oke Mbak, Sakit. siangnya. Siangnya Mbak maaf. Nggak jadi. Tapi untung semua bisa terjadi kan hari ini. Betul. Iya. Tapi sempat pikiran, aduh nih jangan-jangan nggak jadi nih. Masa Iya, iya kita Frater sempat mau khawatir pergi, ya. kita nggak segini aja sih podcast gitu. Makanya kita sebenarnya nggak prepare semuanya ya, kita termasuk untuk ya kita coba untuk apa namanya buat kenang-kenangan lah kita di podcast Bilik ini. Bang Frater ini pernah hadir juga di podcast Bilik, jadi Iya. suatu saat nanti ketika dia Bisa sudah ya. menjadi seorang Romo. dia akan pasti akan ingat. Ya, Romo Amin. Widi. Romo Bidi. Terus mau doa khusus apa? Kira-kira nanti biasa kan suka ada Romo Frater, doakan saya 3 kali salam Maria gitu. Oh iya, ada gitu? Ada, ya? ada. Nggak ada sih yang khusus. Saya kira doa terbaik adalah doa dari hati ya. Asik. Apapun itu. Itu dari saya. Ya, kayaknya ada satu permintaan pertanyaan ini. Ada sebentar yang nih. request ini kayaknya. Bagaimana Kesan dan pesan selama selama dibimbing Romo Dion? oleh Romo Dion. Kesan dan pesan untuk siapa nih? Romo Dion berarti dong. Iya, pesannya atau semua itu pesannya apakah Kesannya Romo parokinya? galak kah? Gitu. Romo besok kalau ada yang topper jangan galak-galak atau gitu. Enggak lah. Untuk Romo Dion ya? Iya. Iya. Yang pasti. Baik-baik nih. Oh iya. Karena masih ada evaluasi ya. Yang pasti terima kasih atas pendampingannya, bimbingannya, atas sharing entah itu formal informal ketika di meja makan atau bahkan di pinggir empang atau bahkan ketika pertemuan-pertemuan. Dan pesannya apa ya? Apa? Semoga selalu menjadi gembala yang baik lah. Doanya kan sama terus kan untuk Sama. semua Iya. Romo kan. Iya. Setia dalam Sedih nggak, pelayanan. Frater, Apa? meninggalkan Romo? Apa seneng? Berpisah dengan Romo. Kayaknya sedih juga Karena ya. setiap hari kan ya day to day-nya bangun tidur Iya, ketemu ketemu Romo. Ya Romo. pastilah yang Ketemu dikenang Romo. kan. Ya kalau kita pasangan kita Bapak ini Iya, dengan pasangannya dengan Romo Dion. Dengan teman, dengan rekan. Rasanya gimana, Frater? Rasanya ya pasti sedih lah karena kan harus memulai pengalaman baru dengan misalnya tadi ditinggal pas sayang atau pergi pas sayangnya pas lagi nyaman-nyamannya kan. Tapi ya udah, itu kan menjadi jalannya kali ya. Betul, betul. Tapi di menjelang closing podcast ini saya coba mau panggil Mas Nong dong. Untuk ini ya. Heeh. Kesannya Mas kita Nong kita kan coba selama ini juga Oh iya. selain Kan juga Romo ya. Mas Nong, mana ada Mas Mas Nong? Nong yang tiap hari Coba dong ketemu. tim tolong panggil Ayo, Mas coba Nong. dong. Mas Nong, Kita mana Mas hadirkan Nong? Dan Bapak Ibu, ini kita Sutradara. Sutradara podcast. podcast. Itu adalah Mas Nong sutradaranya. Ya, tepuk Mas Nong, tangan. Mas Nong. Iya. Kameraan masuk di mana? Oh, kameranya nggak muat ya? Muat nggak? Oh, muat. Gede banget ya. Ayo Mas Nong, kan selama ini Romo Dion kan sedang ada rapat, kita nggak mungkin panggil. Enaknya Iya. Romo Dion. Enggak dong, Romo Dion kan rapat, nggak mungkin diganggu, apalagi Dan sama kita Kerawang. hanya kesempatannya kan hanya malam ini kan Ya, bersama Frater karena kan, sibuk waktunya. banget. Iya. Nah, kesan pesannya Mas Nong selama 9 bulan sama Frater kan yang tiap hari ketemu nih. Iya. Apa Mau tuh? wakili satu Jangan atap pakai ya? elus perut, Pak. Kan perut. Identiknya perut ya. Nah, kesannya luar biasa sih Frater satu ini sih. Rajin, cekatan, Walaupun Walaupun. pintar. Ya, kadang lelet sedikit ya. Leletnya karena apa Penyakit nih? yang paling yang mungkin menjengkelkan dan bikin greges. yang dikenang, Iya. yang masih dikenang. Lelet. Asli. Terus kadang suka, hah? Gitu. Lola ya Lola. Itu Lola. Tapi nggak apa-apa, itu kan dinamika ya. Dinamika
kehidupan berkomunitas di pasturan, kita bertiga hidup berkomunitas ya harus saling mengerti, saling melengkapi, menyempurnakan. Ya, baiklah pokoknya selama 9 bulan ini. Terima kasih loh. Itu luar biasa lah. Pesannya apa? Itu kan Pesannya tetap fokus. Oh iya. Suka nggak fokus ya? Fokus and commitment. Fokus. Jangan sampai nggak fokus lah. Terus tetap rendah hati, itu yang paling utama. Jadi gembala itu ya harus rendah hati. Romodio juga selalu mengingatkan juga kita kan yang berdua ya. Pokoknya melayani umat itu harus dengan kerendahan hati. Ya. Amin. Indah ya? Dah ya. Sedih ya? Iya. Terima Baru kasih juga berasa ya. loh pendampingannya. Tunggu dulu dong. Kan dari Frater belum. Iya. Kan dari Mas Bro, dari Frater dong. Ayo Ya, loh. Sebagai satu teman komunitas. Malam ini kita itu ini apa namanya? Kita cuma ya- tamu iya. nonton. Terusnya Romodio. Kerawang parah papa katanya malam ini. Untuk Mas Nong, terima kasih atas pendampingannya. Walaupun secara formal kan nggak masuk evaluasi atau apapun itu, tapi tetap memperkaya, membantu, mendampingi dengan caranya, dengan nasihat-nasihat, dengan sharing yang menjadi bagian juga untuk selalu dikenang. Asik. Bagaimana juga senior ya, senior. Iya. Sebagai kakak juga. Kakak kelas. Kakak kelas. Oh iya, ini karena kan Mas Nong kan dulu kan pernah di Frater nih ya. Mas Nong dulu kan pernah di Frater. Bukan. Kita cuma pengen tahu nih, kalau ketika terpilih untuk menjadi mewakili ke Roma, itu seperti apa sih Mas Nong? Maksudnya? Jadi ketika di antara Di frater-frater antara lain, puluhan kandidat. dia terpilih, itu apakah Kebetulan rasanya suatu kebanggaan gitu? Kebanggaan itu Angkatannya pasti Mas Nong udah ada luar nggak? biasa. Nggak ada. Oh nggak ada, belum. Nggak ada belum. Jadi sebenarnya Keuskupan Bogor itu baru 5 apa 10 tahun ke belakang ini loh. Baru mengadakan itu 5 ya. 5 tahun ke 6 tahun di belakang ini tuh diberikan kesempatan untuk mengirimkan para calon imamnya atau para imamnya untuk belajar lebih di Roma Di sana. Roma. Di Oh kampus-kampus makanya tadi ternama. Frater bilang cuma baru 4. Baru 4 ya kalau nggak yang salah ya. dikirim ke sana Pak Frater. Jadi Iya. belum lama sekali di angkatan saya pas sebelum keluar itu Belum ada ya? nggak ada itu juga Jadi sesuatu Puji yang Tuhan luar belum biasa sampai. juga dong ya. Iya. Ada Makanya. suatu Kesempatan peningkatan langka. juga. yang bikin kesempatan bangga langka. tuh wah topper di BMR Langsung ke berangkat. Roma. Wah aduh gua biarpun koster bangga bro. Besok siapa lagi mau toper di BMR? Kalian ke Roma. Nanti aku pakai kaos BMR. Keren. Nanti Frater ada kan kaos BMR kan? Ada. Kita bikin Kalau kaos- gitu kaos ntar kita podcast. bikin ini kita bikin zoom live zoom from Roma to Besulat hari. Kita cari tema yang susah ya. Udah sekolah jauh masa temanya Iya, masa gampang. nggak ada yang mendalam kan. Nanti pakai bahasa sono. Itu saya yang sedih. Jadi sedih ya. Jadi sedih. Bahasa sana. Gimana kumahanya? Aduh. Kita cuma mami ya lesatos. Aku cuma ngertinya gelato. Dari tadi es krim. Menyenangkan sekali. Terima kasih Mas Nong juga. Oke, sudah kasih, hadir. Mas Nong. langsung ya, Sudah langsung ya. mewakili Romo. Oke. Kembali ke tempat melanjutkan tugasnya. Sutradara dia yang mengarahkan kita. Tadi Dan- soalnya tadi di belakang sana itu Pak Sutradara tuh panggil gue dong. Gitu ya. Panggil gue dong. Oh gitu ya. Aku pura-pura nggak tahu padahal aku yang manggil. Padahal kita sengaja ya. Kita nggak kasih ini supaya aduh gimana sih Kejutan. perasaan kejutan kan dan Frater Karena sendiri kan juga. Hidup ini penuh kejutan ya. Iya betul. Karena Frater kan tinggal satu atap dan dia dia ketemu gitu Betul. kan. Pasti ada suasana yang Lebih kalau kita kan sedihnya paling begitu. Kalau Iya. mereka kan kayak Romo Masnong kan pasti lebih sedihnya intens lebih ya. dalam. Iya, lebih dalam. Oke, Frater, Frater. kita sudah sampai di penghujung dan kita juga mengucapkan ke Terima Frater kasih. terima kasih mewakili umat di BMR ya. Ya. Kita mengucapkan terima kasih atas pelayanan Frater di Paroki Bunda Maria Ratu dan semoga Frater selalu sukses di tempat yang baru di Roma. Setia dalam Setia pelayanan, dalam tetap rendah hati, tetap sukacita dan Iya. senyumnya yang manis itu Jangan sampai Jangan sampai pudar ya. Pudar. Iya. Amin. Terima kasih Kembali semua ke sini doanya. tetap dengan Wes. Widi yang begini. jangan sampai nanti kita Frater. Jangan yang gini dong, dengan versi yang lebih baik. Oh iya. Kasih. Nggak, Wih, maksudnya
lebih masih tetap cerianya yang Oh, iya. Mbak mah gitu. Saya terima kasih semuanya. Kita saling mendoakan untuk di sini kebaikan dan sukacita di sini, dan juga mohon kebaikan dan sukacita saya di sana. Amin. Amin. Oke, Demikian Bapak, Sobat Ibu. Katolik, Bapak Ibu, kita sampai di penghujung di Ya. edisi spesial podcast Bilik malam hari ini dengan tema pergi untuk kembali. Dan malam hari ini kita ada quote khusus nih. Apa nih, Frater? Melayani dengan sukacita, Setia setia. dan penuh sukacita. Ya. Terima kasih Gitu. semuanya. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu. Sampai jumpa di Roma.